Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan pemberkasan CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas tuntas terkait dengan perbedaan dari ijazah, KTP, KK maupun akta ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel Video Bekesah, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama ini adalah, Kak, kalau di ijazah nama tengahnya berbeda. Misal di KK dan akta itu Deva, DE pakai F ya teman-teman ya, Deva. Lalu di ijazah itu DEFA pakai V ya teman-teman. Itu bagaimana ya Kak? Apakah nantinya akan menjadi masalah? Mohon dijawab ya Kakak. Langsung saja saya jawab ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kalau misalkan terkait dengan perbedaan nama, baik itu di KTP dengan ijazah maupun di KK dengan akta ya teman-teman ya, sebaiknya teman-teman untuk merujuk kepada ijazah teman-teman. Karena begini, saya juga tidak terlalu paham apakah ini menjadi masalah, karena di setiap instansi itu aturannya berbeda-beda ya teman-teman ya. Kalau misalkan di daerahku ini kita akan diminta ganti teman-teman, dan harus merujuk kepada ijazah. Karena sempat juga waktu itu ada teman ya, salah satu temanku juga, salah satu CPNS pada tahun 2019, di KTP namanya Muhammad M-nya 2. Nah kalau di ijazahnya itu Muhammad M-nya 1, diminta untuk diganti dan merujuk kepada ijazah. Jadi KTP-nya diminta untuk diganti, KK-nya dan aktanya itu harus diganti semua, dan harus sama dengan yang ijazah. Jadi saran saya sih harusnya ini diganti saja ya teman-teman ya. Akan tetapi terkait dengan masalah atau enggaknya untuk pemberkasan CPNS, itu kembali lagi dengan kebijakan daerah itu masing-masing. Yang selanjutnya ini ada Bang mau tanya, kalau di akta beda tanggal lahirnya dengan di ijazah gimana ya? Di akta 29/8 bulan 8 1986. Sementara di ijazah sama dengan KTP dan KK, yaitu tanggal 28 bulan Agustus tahun 1986. Dan ada penulisan nama kurang satu huruf, apa harus dirubah kah? Mohon pencerahannya ya. Ini sesuai dengan aku jelaskan tadi ya teman-teman ya. Ini sangat fatal sih kalau menurut aku pribadi, karena sudah ada perbedaan tanggal dari aktanya. Nah, akan tetapi ini hanya merubah akta saja teman-teman, karena di ijazah sama KTP dan kakaknya itu sudah sama. Nah, jadi silakan untuk Mas Agus ini silakan untuk mengganti aktanya saja, dan silakan diseragamkan dengan yang di KTP maupun KK serta di ijazah. Nah, terkait dengan tanggal ini, kalau bisa tempat tanggal lahir itu harus seragam dengan ijazah teman-teman, karena ini fatal. Selanjutnya ini dari Putra Tibonio. Mohon jawabannya Kak, di KTP belum bekerja tetapi di KK sudah bekerja, apakah akan bermasalah? Terkait dengan masalah atau tidaknya itu kembali lagi dengan kebijakan daerah itu masing-masing ya teman-teman ya. Sekali lagi aku ulangi, tergantung dengan panitia penyelenggara, dalam hal ini BKD untuk daerah teman-teman masing-masing. Nah, biasanya kalau misalkan terkait dengan KTP di status pekerjaan ini tidak terlalu menjadi masalah teman-teman. Nah, kalau saran saya ya, sebaiknya teman-teman kalau waktunya masih panjang, masih 1 bulan sampai 2 bulan ya, jadi sebaiknya untuk diganti saja, diurus di Dukcapil terdekat, karena untuk mengganti status di KTP itu tidak rumit ya, paling sekitar semingguan sudah paling lama. Kalau di daerahku seperti itu. Dan ini selanjutnya, maaf izin bertanya Kak, jika tempat lahir pada ijazah tertera kecamatan, sedangkan di KTP tertera kabupaten, namun di kecamatan yang tertera pada ijazah masih dalam bagian kabupaten yang tertera pada KTP tersebut, apakah itu tidak terjadi permasalahan ya Pak untuk pemberkasan CPNS tahun 2021? Ini sebetulnya sudah aku bahas juga di videoku yang sebelumnya teman-teman, silahkan teman-teman dicek aja. Nah, terkait dengan perbedaan tempat lahir di ijazah dan KTP, selagi itu masih dalam satu wilayah ya teman-teman, di KTP itu Kabupaten A, sedangkan di ijazah itu
di kecamatannya dan masih dalam satu wilayah yang sama, itu sah-sah saja dan itu tidak menjadi masalah untuk pemberkasan CPNS teman-teman di tahun 2021 ini. Selanjutnya ini Kak, kalau di KK pendidikan saya masih tertulis SMP, sedangkan saat ini saya sudah lulus S1 dan apply formasi untuk S1. Nah, ini juga sama dengan yang sebelumnya. Terkait dengan status pendidikan atau pekerjaan itu tidak terlalu menjadi permasalahan ya teman-teman ya, baik itu di KTP maupun di KK. Nah, akan tetapi untuk keseragaman saja, untuk menghindari ya takutnya di instansi daerah teman-teman itu mewajibkan untuk membuat status di KTP maupun KK sesuai dengan ijazah terakhir. Ya, kita takutnya seperti itu ya. Kalau misalkan di daerahku itu kita dituntut untuk menyeragamkan itu teman-teman. Jadi saran saya silakan diganti saja teman-teman karena mengurus itu tidak lama. Dan silahkan teman-teman langsung ke Dikdukcapil saja, seperti itu. Selanjutnya, kalau tantangannya beda Kak yang di KTP dengan berkas yang disetor saat seleksi administrasi. Dalam pemberkasan ini baiknya bagaimana ya Kak? Ikut tanda tangan KTP atau samakan berkas administrasi? Kalau bicara untuk masalah atau tidaknya ini tidak masalah ya teman-teman ya, karena terkait dengan tanda tangan itu belum ada peraturannya, permenbannya. Jadi ini tidak menjadi masalah di pemberkasan untuk CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman ikutin yang di administrasi dulu ya, di yang pertama teman-teman pada saat tes administrasi. Silakan untuk ikutin tanda tangan yang itu saja kalau saran saya sih. Sebetulnya tidak menjadi masalah mau yang di KTP ataupun mau yang di pas pemberkasan administrasi saja. Selanjutnya, kalau pekerjaan di KTP sama KK berbeda itu gimana Bang? Apakah akan bermasalah pada saat pemberkasan? Di KTP masih pelajar atau mahasiswa, tapi di KK belum bekerja. Mohon pencerahannya Bang. Pertanyaannya hampir mirip-mirip semua ya. Memang ini adalah pertanyaan yang saya kumpulkan teman-teman. Untuk pembahasan KTP, KK, akta dan ijazah ya teman-teman ya. Jadi ini sama, tergantung dengan kebijakan instansi masing-masing. Kalau misalkan di instansi teman-teman meminta untuk di-upgrade, baik itu status di KTP maupun di KK, silahkan untuk di-upgrade teman-teman. Yang selanjutnya, Bang mau tanya, kan pas pendaftaran KTP belum menikah dan kakak masih ikut ortu di kota A setelah lulus. Mau ubah KTP dan kakak di kota B, apakah berpengaruh Bang pas pemberkasan? Mohon infonya. Nah, ini sudah aku bahas juga di videoku yang sebelumnya ini ya, sebelumnya banget di 2 hari yang lalu. Silahkan teman-teman cek aja di sana. Di sana sudah aku jelaskan lebih rinci dan lebih lengkap ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya boleh atau tidak, berpengaruh atau tidak, ini tidak berpengaruh teman-teman. Silahkan teman-teman untuk mengupload yang lama atau yang baru itu terserah saja, tidak masalah. Baiklah, mungkin itu yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 10 teman-teman pertanyaan yang sudah aku jawab terkait dengan ijazah, KTP, KK, dan akta. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua dan tidak ada lagi yang bertanya terkait dengan perbedaan baik itu di KTP, di KK, ijazah maupun di akta seperti itu. Jadi sudah aku rangkum semua ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, masih ada yang kurang paham, ya itu baru silakan untuk mengisi di kolom komentar di bawah. Aku tunggu ya pertanyaan teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe teman-teman, agar aku semakin semangat untuk berbagi informasi terkait dengan pemberkasan CPNS maupun info terkait dengan PNS sampai 3K sampai seterusnya seperti itu. Baiklah, segitu dulu yang dapat aku sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye-bye.